Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indah Fauzia dengan NIM 2005110587 dari kelas PIN 2020B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di video kali ini ialah video untuk mengisi tugas pada mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Mangatur Sinaga M. Hum. Di sini saya akan menyampaikan berupa sastra rakyat, yakni tradisi upacara hati penghanyut. Di mana tradisi upacara hati penghanyut ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Siak di Kecamatan Mempura, yang hingga saat ini masih dilestarikan. Tradisi upacara hati penghanyut. Asal-usul hati penghanyut. Istilah hati penghanyut merupakan gabungan dari dua unsur kata. Hati berarti zikir, sedangkan penghanyut artinya hanyut di atas perahu. Jadi, hati penghanyut adalah kegiatan zikir yang dilakukan di atas perahu, dan seiring dengan derasnya arus sungai Siak membuat perahu hanyut. Jadi di sini teman-teman, hanyutnya tidak seperti tenggelam, melainkan mengikuti derasnya arus sungai Siak pada saat upacara itu dilakukan. Fungsi dan manfaat hati penghanyut. Salah satu fungsi upacara hati penghanyut adalah untuk menolak bala dan musibah. Adapun bentuk dari bala yang dimaksudkan adalah bala penyakit seperti cacar, kolera, campak, dan penyakit kiriman santet. Ada juga seperti menghindarkan segala macam musibah, misalnya musibah yang datang dari alam seperti musim kemarau berkepanjangan, dan juga musibah yang datang dari manusia seperti ulah-ulah tangan manusia yang melakukan kejahatan, misalnya pencurian yang meresahkan kampung. Nah, dulu teman-teman di masyarakat Mempura ini sering terjadi semacam penyakit cacar, kolera, campak, dan penyakit kiriman santet, sehingga dilakukanlah hati penghanyut ini dengan fungsi dan manfaat untuk menolak bala dan musibah. Selanjutnya, tujuan hati penghanyut. Selain sebagai penolak bala atau musibah, hati penghanyut ini juga bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara penduduk setempat yang ada di Sungai Siak. Dengan mengikuti upacara hati penghanyut, masyarakat setempat dapat berkumpul bersama sehingga terjalinlah hubungan silaturahmi yang kuat. Jadi teman-teman, di masyarakat Mempura ini banyak sekali profesi seperti pegawai, petani, pedagang, maupun nelayan, sehingga mereka bersama-sama sembari melakukan upacara hati penghanyut ini dengan tujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi di antara mereka. Tradisi hati penghanyut pada zaman dulu, gimana ya teman-teman? Yang pertama, upacara hati penghanyut awalnya dilakukan pada saat akan adanya tanda-tanda terjadinya musibah yang akan menimpa masyarakat, sehingga hal itu dilakukan tergantung berapa kali munculnya musibah tersebut. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan tanda-tanda terjadinya musibah itu muncul sebanyak 5 kali, maka mereka akan melakukan upacara hati penghanyut sebanyak 5 kali, sehingga tergantung berapa kali munculnya musibah tersebut. Yang kedua, dahulu upacara hati penghanyut dilaksanakan menggunakan sampan jalo atau sampan yang digunakan untuk menjala ikan yang didayung menuju tempat pembuangan bala. Yang ketiga, dulu upacara hati penghanyut masih membawa berbagai persembahan sesajenan hasil bumi untuk disajikan ke Sungai Siak dan masih memakai semacam tabur bunga. Dulu teman-teman, masyarakat masih mempercayai bahwa adanya arwah leluhur di Sungai Siak, sehingga mereka harus membawa persembahan sesajenan hasil bumi dan memakai semacam tabur bunga. Kemudian, tradisi hati penghanyut pada zaman sekarang. Yang pertama, upacara hati penghanyut pada saat ini dilakukan setahun sekali, tepatnya pada bulan Safar mengikuti kalender Islam. Mengapa ya kok di bulan Safar teman-teman, tidak di bulan Januari, Februari, ataupun bulan-bulan yang lainnya? Karena berdasarkan kepercayaan sebagian masyarakat bahwa pada bulan Safar dianggap bulan panas, yaitu pada bulan tersebut sering terjadi musibah yang tidak menentu.
Sehingga dipilihlah bulan Safar untuk melaksanakan upacara hati penghayut ini. Jadi jelas berbeda ya teman-teman. Kalau dulu dilaksanakan adanya berapa munculnya tanda-tanda musibah, kalau sekarang dilakukan setahun sekali. Yang kedua, upacara hati penghayut saat ini mengikuti perkembangan zaman transportasi, sehingga pelaksanaan upacara hati penghayut ini menggunakan kapal feri dan sampan yang menggunakan mesin tanpa menggunakan tenaga manusia lagi. Di sini juga berbeda teman-teman. Kalau dulu masih menggunakan sampan jalo atau sampan yang digunakan untuk menjala ikan yang hanya bisa menampung sedikit orang dan masih menggunakan tenaga manusia lagi. Sedangkan untuk zaman sekarang sudah menggunakan kapal feri atau sampan yang berukuran besar dan menggunakan mesin dan dapat menampung banyak orang di dalamnya. Yang ketiga, upacara hati penghayut ini sekarang tidak lagi menggunakan sesajinan karena sesajinan dianggap syirik yang melanggar syariat Islam. Kemudian, nilai-nilai yang terdapat di dalam upacara hati penghayut. Yang pertama, nilai spiritual atau keagamaan, yakni dengan berzikir dan sebagai bentuk penolak bala, dan juga sebagai sarana perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meminta perlindungan. Yang kedua, nilai budaya yang menyatakan bahwa upacara hati penghayut dapat memberikan keselamatan kampung dari bencana dan bala maupun penyakit. Hal ini juga bisa memotivasi diri untuk ikut terlibat mengikuti upacara hati penghayut tersebut. Nah, selanjutnya rekomendasi atau saran agar tradisi hati penghayut ini terus dilestarikan. Yang pertama, perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan yang sangat amat cepat atau pesat secara tidak langsung dapat menggeserkan nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tradisi hati penghayut diharapkan tetap dapat terus dilaksanakan dan dipertahankan sehingga dapat diwariskan ke generasi seterusnya. Yang kedua, setiap pelaksana upacara hati penghayut hendaknya menyesuaikan nilai-nilai dan norma yang ada dalam nilai keagamaan agar tidak melanggar syariat yang ada dalam ajaran Islam. Yang ketiga, pihak pemerintah hendaknya tetap konsisten dalam ikut andil untuk mempertahankan kebudayaan yang ada di Siak, khususnya upacara hati penghayut ini. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan satu pantun. Jalan-jalan ke kota Mempura, ke Mempura ikut hati penghayut. Mari kita lestarikan budaya agar kita menjadi orang yang patut. Mari teman-teman, kita lestarikan budaya kita pertahankan budaya kita agar budaya di Provinsi Riau ini khususnya tidak hilang ditelan oleh bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua.